الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان لنكون من المؤمنين المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الميامين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Masya Allah, beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan yang dimana menurut khutbah Rasulullah di akhir daripada bulan Sya'ban, Rasulullah berkhutbah, ayyuhan nas qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan seterusnya. Bahwa ini adalah bulan yang akan menaungi kita, itu bulan yang azim. Apa itu azim? Agung, mulia. Bulan yang syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Segalanya insya Allah berkah. Waktu kita waktu yang penuh berkah. Hal-hal yang kita lakukan itu insya Allah berkah, tambah, karena memang ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada pahala-pahalanya. Yang sunnah-sunnah dihitung wajib, yang wajib diganti dengan 70 kali. Jadi makanya orang mukmin yang beruang itu maksudnya apa? Dia punya uang gitu apa? Kita sebut beruang juga apa ya? Bukan ya? Ya tajir lain, tajir itu pedagang. Tajir itu dari tijaroh, pedagang. Ini yang suka bilang salah kaprah. Udah salah tapi dianggap benar. Dia tajir. Padahal tajir itu artinya tijaroh, pedagang. Karena pedagang suka bawa apa ini apa? Ini apa? Ini jari saya, masya Allah. Salah kaprah itu. Ini apa? Iya jari ya. Demi Allah ini jari bukan fulus. Jadi karena banyak maka disebut ajir. Padahal kaya bahasa Arabnya apa? Ghani, jamaknya agniya. Nah itu tahu. Ya, baik. Apalagi ini kosdai. Wah, kosdai itu wajib. Itu wajib itu pakai ba itu kolkolah ya. Jadi betul-betul ya harus bisa bahasa Arabnya pakai ba lagi ya. Arab itu mah kita. Kalau Arab itu apa? Arabia, nggak ada orang. Jadi dalam hal ini, nanti akan terbukti nih, ya guru-guru di sini atau orang tua siswa. Ada juga orang tua siswa kan ya? Iya. Assalamualaikum orang tua siswa. Emang ya dia orang tua siswa? Oh, anak ini ada juga di sini. Oh, nggak mau kalah nih. Sama dengan tadi tuh yang nyanyi itu dalil kepepet tuh. Ustadz yang diinin supaya ustadznya bisa khutbah panjang. Padahal dia nggak menyanyi aja. Iya, baik. Jadi nanti akan kelihatan tuh daripada bahasa-bahasa Arab yang ada di Ramadan. Nah ini kita akan bahas ya, seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang berbahagia, bahwa untuk menuju kepada tema kita ini, ya setidak-tidaknya kita mempunyai wawasan tentang Ramadan itu sendiri. Contoh. Apa arti kata Ramadan? Panas? Panas yang bagaimana? Dia bukan sekedar panas, tapi panas yang membakar.
Jadi bulan di mana Allah fardukan untuk kita berpuasa itu dulunya jatuh pada musim-musim yang panas membakar. Saking panasnya bukan hanya sekedar kering itu pohon, tapi bisa terbakar, keluar api. Itu saking panasnya. Maka insya Allah dosa-dosa kita harapannya begitu masuk Ramadan, nanti keluar Ramadan diapain? Dibakar habis tuntas. Betul? Amin ya Rabbal. Tapi jangan pede dulu. Ada hadis Nabi yang mengatakan begini, celakalah seseorang yang memasuki Ramadan, keluar dari Ramadan, dosanya nggak diampuni sama Allah. Kita ucapkan apa? Nauzubillah min zalik. Pertanyaannya, kenapa? Logikanya, baju kotor, bau, dekin, kemel, bau, masuk ke laundry, logikanya keluar bersih, rapi, wangi. Ternyata ini baju kotor tadi masuk ke laundry, keluarnya tetap kotor. Kunaon? Nggak masuk mesin cuci, dibiarin aja begitu. Ada nggak orang masuk Ramadan biasa-biasa aja? Masuk Ramadan, puasa kagak, sholat tarawih kagak. Begitu pas Syawalan, dia duluan yang paling minal aidin ya, minal aidin, maafin ya. Oh. Ada nggak orang-orang kayak gitu? Di sini ada nggak? Di sini ada nggak? Waduh, nggak ada satu. Nggak ada yang ngaku katanya ya. Nah tuh ya. Oke. Ayo. Apalagi baju kotor masuk ke laundry, keluar tetap kotor. Kunaon? Listriknya mati, benar listriknya mati. Masya Allah. Bagaimana dosa-dosanya mau diampuni? Hatinya udah mati, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ibadah susah, diajak kebaikan nggak mau, diajak sholat tarawih, sering salam sama Tuhan ya. Tuhan itu sohib ente, sorry ya. Itu Tuhan dianggap sohib, pakai kirim salam. Justru yang sunnah-sunnah itu dianggap wajib. Makanya orang banyak berumroh di bulan Ramadan. Satu kali sholat wajib di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali di masjid yang lain. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan berarti satu kali sholat di Masjidil Haram kali 100.000 kali 70 berapa? 7 juta rakaat. Seperti dia melaksanakan 7 juta rakaat sekali sholat di Masjidil Haram. Sehari berapa kali? 5 kali 7 berapa? 35 juta rakaat dia dalam sehari sudah punya pahala. Makanya orang berebut Ramadan umroh, baik di awal, di tengah maupun di bahkan ada yang sebulan penuh di Masjidil Haram. Subhanallah. Kita nggak bagian udah habis semua pahalanya, masya Allah. Ya kita terusin. Baju kotor masuk ke laundry tetap kotor. Kunaon? Nggak pakai sabun. Padahal sabun itu untuk membersihkan kotoran noda. Dia nggak menggunakan cara-cara itu supaya bisa hilang kotorannya. Betul? Oleh tenang, hujan itu cuma air. Jangan takut ya. Iya, boleh kalian keluar kalau hujan, kalau nurunin uang ya. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi gini, kata Nabi, apabila seorang mukmin berdosa, maka ibaratnya ini hati ada nuktatun sauda,
itu nukta, titik hitam. Dia berdosa lagi, nggak berusaha untuk istighfar, tambah lagi titik hitam, tambah lagi titik hitam. Bagaimana kalau sampai dia berbuat dosa, curang, ya, ngitung aja nggak bisa, ya, curang dia hitungannya, ya. Akhirnya apa? Sampai penuh ini hatinya dengan titik-titik hitam. Itu yang disebut Allah dalam Al-Quran. Kalla barrona ala. Jangan begitu dong kata Allah. Sampai hatimu itu menjadi apa? Karatan. Sebab hati bisa karatan kalau kita nggak berusaha untuk membersihkannya. Nah, sabunnya nggak dipakai buat membersihkannya. Kira-kira sabunnya apa? Satu. Siapa yang mau? Ayo satu. Bukan rinso. Apa sabunnya? Taubat. Apa lagi? Istighfar. Apa lagi? Tilawah Quran. Apa lagi? Sedekah. Betul, sedekah. Sedekah itu bisa melembutkan hati, kata Nabi. Apa lagi? Ya mulai zikir itu pembersih. Apa kata Nabi tadi disampaikan oleh Ustaz Rahmat bahwa puasa dari satu ke puasa berikutnya adalah kafarah. Apa itu kafarah? Menghapus dosa. Begitu ya? Baik. Kita lanjut. Bagaimana persiapan kita menuju Ramadan? Seseorang mengatakan, tadi ayatnya dibacakan oleh Ustaz Rahmat, ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bagaimana bandingannya? Lailatul Qadri khairun min alfi. Apa artinya? Di sini jangan salah kaprah juga bahwa satu malam Lailatul Qadar itu tidak sama dengan 1000 bulan. Kalau sama berarti sama dengan 1000 bulan. Ini ada kata-kata khairun. Khairun artinya lebih baik. Contoh misalkan ini ada buah, ini ada kue. Maka dalam bahasa Arabnya hada khairun min hada. Ini lebih baik daripada ini. Apakah sama? Enggak. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada, berarti lebih dari 1000. Berapa kira-kira? Terserah Allah kaifa yasha, bagaimana Allah kehendaki, mau 2000, mau 3000. Subhanallah, luar biasa ini pahala daripada Ramadan. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Itu hadis kutsinya. Semua amal ibnu Adam buat dia kecuali karena puasa itu untukku, karena aku, kata Allah, aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Subhanallah. Nih kira-kira nih ya, Ustadz Ali kan pimpinan kita, betul? Ustadz Ali bilang nih kepada bendahara, contoh ini contoh aja. Contoh. Udah diaminin aja Ustadz Ali. Kata Ustadz Ali, untuk semua guru-guru ya, nah itu insya Allah dapat THR. Tapi khusus yang satu ini nih, guru ini, THR-nya jangan dari sekolah, dari saya pribadi. Umpama, kira-kira lebih rendah atau lebih tinggi? Gimana? Lebih tinggi pasti nggak mungkin. Orang dari Ustaz Ali, jelma pengharga. Belum nggak kenal sama Ustaz Ali ya? Gitu. Bisa. Hah? Wah. Jadi gitu. Kalau Allah langsung yang ngasih, kira-kira kecil apa besar? Besar, nggak mungkin kecil. Gitu. Ya, maka dari itu, ayo kita sekarang fokus kepada
Bagaimana nih? Tambahnya ilmu kita tentang Ramadan. Ayo tambah ilmu kita tentang Ramadan. Bahwa Ramadan itu bukan hanya siam, tapi Ramadan juga ada qiyam. Jadi dua hadis hampir bersamaan. Man soma Ramadana, yang satu lagi man qoma Ramadana. Belakangnya sama, imanan dengan penuh iman, wahtisaban perhitungan untuk mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapus dosanya. Karena pengetahuannya terbatas tentang Ramadan, akhirnya dia tahunya Ramadan hanya puasa. Karena dilihat spanduk-spanduk di jalan-jalan tuh tulisannya apa? Selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi dalam Ramadan hanya puasa. Padahal yang namanya puasa dari subuh sampai maghrib. Sehingga karena dia nggak paham tentang itu, begitu habis buka puasa, alhamdulillah ya, udah sehari kita. Padahal baru subuh sampai, dari maghrib sampai subuhnya Ramadan bukan? Ramadan bukan? Ramadan. Ini nggak dipahami sehingga akhirnya begitu diajak untuk sholat tarawih, Allah, sholat tarawih sunnah. Saya mah yang wajib-wajib aja. Nah, ada nggak yang begitu? Di sini ada nggak? Nggak ada. Yang benar. Ayo, saya mah yang wajib-wajib aja. Yang wajib-wajib aja. Justru yang sunnah-sunnah itu wajib. Gitu. Dan sholat tarawih hanya ada di bulan ayyamam ma'dudat. Waktunya terbatas. Nggak bisa seseorang di bulan Syawal bilang, sholat tarawih yuk. Obatnya udah habis. Belum makan obat ya. Iya, sholat tarawih di bulan Syawal. Sholat tarawih hanya ada di bulan. Jadi pemahaman kita tentang sunnah, wabil khusus di Ramadan, harus beda. Sunnah kalau di bulan Ramadan, kalau dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan rugi. Itu apa tuh? Ini korban iklan semua deh. Nah, jadi begitu saudara-saudara sekalian ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Jadi tanamkan di asumsi kita bahwa rugi saya kalau saya tidak mengisi waktu-waktu saya dengan hal-hal yang bermanfaat. Betul? Oke, kalau begitu manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baik. Jangan sampai seseorang terbius oleh sebuah hadis, katanya cenah. Tapi ternyata begitu diteliti oleh Ustadz Adi Hidayat, hadis itu bukan dhaif, maudhu, palsu. Saking palsunya di kumpulan kitab hadis palsu nggak ada. Apa itu? Nah, tidur siangnya orang berpuasa di bulan Ramadan ibadah. Coba tuh. Kalau mau tidur aja, jangan bawa hadis. Tidur aja gitu. Kenapa? Karena siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan. Mantap nih kufdainya. Hadis-hadis apa nih, Masya Allah. Saya belum selesai udah falyatabawwa. Udah langsung begitu aja, Masya Allah. Mau dikirim Palestina? Embung. Iya, tuh. Jadi dalam hal ini tolong perhatikan. Jangan sampai ya kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada seorang ulama mengatakan, kalaupun itu hadisnya benar, ya, pertama itu belum titik koma. Tidur siangnya orang berpuasa di bulan Ramadan itu ibadah bagi yang suka maksiat.
Daripada dia maksiat, lebih baik sare. Gitu. Kedua, kalau seandainya itu hadis benar, maka hadis itu nggak bertentangan dengan hadis yang lain. Betul nggak? Contoh bertentangannya apa? Gini, kita lihat kenyataannya. Kalaulah hadis itu benar, tidur siangnya orang berpuasa di siang hari bulan Ramadan itu ibadah, maka kita yakin pasti ada keterangan para sahabat Nabi di siang hari di bulan Ramadan pada tidur, pada molor. Ternyata kenyataannya justru di bulan Ramadan siang-siang ngapain? Perang. Bahkan perang yang terbesar di bulan Ramadan, perang apa? Badar. Badar yang disebut Badar Al-Kubro. Apa Al-Kubro? Ageng ting. Gede banget. Besar. Bukan perang kecil-kecil, bukan perang ecek-ecek. Tapi perang yang besar. Nah, begitu, ya. Makanya jangan sampai kita bedanya sama Nabi itu sedikit di bulan Ramadan. Kalau Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit. Habis subuh, habis sholat duha, habis zuhur, ada kesempatan. Bahkan kalau Sabtu Minggu dari pagi sampai maghrib. Astagfirullah. Bukan dicatat Pak, siapa yang ngomong tadi Pak? Wah, jangan sampai kita dari pagi sampai tidur mulu. Gitu ya. Baik, sampai sini. Lanjut. Bagaimana daripada pekerjaan atau mama nasiam al-imsa, masya Allah. Ini mestinya ada hadiah nih Pak, yang bisa jawab. Apa? Granit katanya salah ya? Apa? Oh dicatat dulu nanti tuh, tenang aja. Gitu ya. Jadi asyam di mana al-imsa, siam itu artinya menahan. Menahan apa? Menahan dari segala sesuatu. Ingat, Bunda Maryam begitu melahirkan putranya Isa, dibully oleh masyarakat Bani Israel, ngadu sama Allah. Ya Allah, bagaimana? Aku dicerca, dicaci maki. Apa kata Allah kepada Bunda Maryam? Ya Maryam, katakan kepada mereka, inni nadartu lirrahmani sauman. Inni nadartu lirrahmani sauman. Aku bernazar kepada Allah untuk saum. Enggak bicara. Jadi menahan diri dari tidak bicara namanya saum. Menahan diri dari tidak melihat video porno itu namanya apa? Saum. Menahan diri dari mengambil hak orang lain namanya saum. Baik besar maupun Spanyol. Apa Spanyol? Kok tahu? Cakep. Tahu Spanyol juga, Spanyol separoh nyolong. Iya. Inventaris Al-Irsyad ada di rumah. Ayo, walaupun hanya sebatas staples. Nggak kepake nih. Alasannya ada aja, nggak kepake di kantor, dibawa pulang ke rumah. Iya. Baik. Jadi, kalau pengertian yang umumnya, asyam itu adalah al-imsak anil muftirat minasyurbi wal akli wa ghisyanin nisa'i minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillahi ta'ala. Bahwa saum makna puasa itu menahan diri dari hal-hal yang muftirat,
Yang membatalkan daripada puasa itu bukan hanya makan dan minum, bukan hanya berhubungan suami istri di siang hari. Tapi ingat bahwa ada orang yang berpuasa tapi ternyata tidak mendapatkan nilai apa-apa daripada puasanya. Hadis Nabi yang sahih mengatakan ada 5. Kita hindari yang 5 ini. Apa yang pertama? Dusta. Apa dusta? Bohong. Maka jangan ada dusta di antara kita. Gimana lagunya? Ayo penyanyi. Ayo. Ayo gimana? Jangan ada dusta di antara kita. Tuh. Puasa tapi bohong. Puasa tapi menampilkan data-data yang fiktif. Ini keuangan, bukan masalah pemilu. Keuangan maksudnya. Dia bagian keuangan. Puasa tapi iya, dikurang-kurangin gitu ya. Kalau pas pengeluaran ditambah-tambahin, padahal dianya lagi puasa. Nggak dapat apa-apa nilainya, betul? Kecuali bohong yang bisa ditolerir. Ada 3, apa saja? Ini benar-benar hadiah nih. Kalau bisa nyebutin 3 bohong yang bisa ditolerir, itu dapat hadiah dari Ustadz Ali. Ayo, tunjuk tangan dulu. Wih, langsung nunjuk. Masya Allah. Jangan dia. Oh, rasa katanya. Karena dai. Ayo, selain dai. Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu. Ayo, tunjuk tangan dulu. Iya. Karena udah jawab ini aja deh. Udah nunjuk. Ayo. Tunjuk 3 dusta yang masih bisa ditolerir. Ayo. Tunjuk tangan. Jangan lihat Syekh Google. Langsung lihat Syekh Google. Ayo. Ayo kesian daripada gak ada yang nunjuk dia aja ya. Iya, dia aja ya. Jangan dia kasih tahu. Tapi kalau benar juruknya balikin. Diganti anggur. Jadi yang pertama adalah bohongnya antar suami istri ya untuk mendamaikan hubungan suami istri. Betul. Nah, istrinya udah capek-capek masak, terus suaminya bilang gak enak. Kira-kira kesel nggak? Maka walaupun agak asin-asin suaminya enak kok. Iya, yang kedua. Yang kedua, berbohong dalam medan perang untuk mengelabui musuh. Berbohong di medan perang untuk mengelabui musuh. Satu lagi. Yang ketiga, berbohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Takbir. Iya, luar biasa. Nanti catat aja catat. Nah, masalahnya yang catat siapa yang catat? Oh ya, baik. Oke, lanjut ya. Lanjut. Istirahat, boy. Gerak. Sampai jam kiamat, oi. Kayak Wija. Kadang-kadang kalau dia mau mah banyak amat yang mau lah. Ayo go publik aduh. Mulai cicing doang. Ayo lanjut. Ya. Kedengeran. Sekarang persoalannya adalah kita baru berbicara tentang dusta. Apalagi yang membatalkan? Yang kedua, nilai pahala puasa. Ghibah. Apa itu ghibah? Antazkura uyuba ghairika wa huwa yakrah. Kamu membicarakan aib saudaramu
yang dia tidak suka untuk diungkapkan. Sahabat ada bertanya, ya Rasulullah, kalau itu yang saya katakan benar ada pada dia, itu ghibah. Kalau nggak benar, itu apa? Salah. Itu apa? Habisnya, ayo dapat hadiah. Waduh di bandar nih. Kamu kayak, ayo. Kalau tidak benar itu namanya apa? Bukan fitnah. Apa itu? Apa istilahnya dalam hadis? Nah ini orang-orang Indonesia harus tahu ini. Masa nggak ngerti tentang fitnah? Gitu. Kalau nggak benar apa yang dikatakan, itu apa bahasa Arabnya? Ayo wanita, dapat hadiah loh, dapat brosur. Alhamdulillah, informasi tentang apa? Namanya buhtan. Ya, buhtan. Kalau fitnah, tolong. Fitnah itu artinya bukan berita bohong. Baca surat Al-Ankabut ayat 2-3. Ahasiban nasu wa yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablikum fa ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah kalian mengira akan masuk surga kata Allah? Sementara belum kalian mendapatkan fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Sebab fitnah itu dari kata fatan. Fatan itu kalau dalam bahasa zaman dulu itu adalah alat yang menguji tentang emas. Sini pasti asli alat ujian. Itu beda. Oh iya, kalau melirik yang ini gini banget ya. Ini mirip pipinya itu. Jadi fatan atau fitan itu adalah ujian. Coba aja kalau ente bilang fitnah itu artinya berita bohong, coba artikan firman Allah ini. Inna min amwalikum wa azwajikum wa amwalikum fitnah. Sungguh sebahagian dari istri kamu, anak-anak kamu, harta-harta kamu berita bohong. Terus enggak? Terus enggak? Pintar apa wahlul? Pintar apa wahlul? Iya, jadi fitnah dalam bahasa Arab berbeda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Begitu, ini harus diperhatikan. Paham tuh? Paham tuh? Akal tuh? Udah makan belum? Akal tuh? Kalau belum begini aja. Syarif tuh? Ramayan tuh? Aduh, Ramayan katanya. Ini Arab maklum ini. Ya, baru dua. Yang ketiga setelah gibah. Sebelum bicara tentang ini, Ustaz, gimana nih? Kalau sekarang memang kita udah lihat jelas-jelas mereka curang, jelas-jelas mereka itu salah, jelas-jelas mereka itu zalim. Umpama ini ada di suatu negeri terdapat kecurangan dan sebagainya. Kita boleh tak menyebutkan kecurangan mereka, kezaliman mereka? Boleh nggak? Itu gibah bukan? Terlepas daripada di penjara atau tidak, itu bukan gibah. Itu bukan gibah karena sudah jelas informasinya, udah jelas buktinya, udah jelas dia salahnya. Yang kata ada seorang habib bilang apa? Orang buta aja bisa melihat kecurangannya. Tuh, buta bisa melihat, coba. Gimana caranya? Orang budak bisa dengar. Sampai begitu tuh. Kalau begitu bukan gibah. Nah, paham ya? Paham dong? Maradantum? Oke, lanjut. Yang ketiga, dusta, gibah. Yang ketiga, apa? Bukan. Adu domba, betul. Namimah.
adu domba, kenapa nggak adu kebo ya? Oh kalau kebo berkumpul, kalau adu, kenapa nggak adu kucing? Adu domba. Maksudnya apa? Bagaimana nih kondisi umat Islam itu pengen dipecah, ya? Golongan-golongan diadu supaya ribut. Masalah-masalah yang sepele buat seakan-akan itu menjadi masalah yang besar dan sebagainya. Akhirnya di antara umat Islam itu pecah. Ini namanya adu. Puasa-puasa begitu coba. Ya, kita sekarang nggak secara fisik, mainnya secara apa? Wow, Melso. Jari sekarang jari. Akhirnya jadi ribut gara-gara ulah-ulah ya tangan-tangan terampil tadi. Yang gambar sumpah palsu. Bukan aja alamat palsu ya, ada sumpah palsu. Alamat palsu gimana? Gimana alamat palsu? Hah? Undangan palsu. Undangan palsu. Nggak undang-undang. Oke, yang kelima. Cara makannya. Memandang dengan penuh syahwat. Jadi kalau memandang ya cukup dengan satu kali. Satu kali itu pun jangan mantel. Sekali tapi weh, juga bilang rezeki. Dosa. Rezeki. Udah asal ya? Wajan. Udah asal. Gimana nih? Lagi seru-serunya. Kita dengerin azan dulu ya. Jangan kemana-mana karena saya nggak kemana-mana. Akan sedikit lagi bahwa untuk mencapai daripada tema kita memperkuat ikatan kasih sayang dan kebersamaan, tentunya kita harus memperhatikan bahwa yang namanya puasa itu bukan hanya ibadah untuk kepentingan pribadi kita saja, bukan hanya saleh itu secara individual, tapi saleh secara sosial. Betapa Nabi SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang berbuka puasa itu sama dengan pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Itu hadis Nabi. Kita beli satu kotak mineral yang isinya 48 gelas, harganya kurang lebih sekitar 25.000 lah ya. Nah, itu 48 gelas. Kalau diminum bagi orang yang berpuasa, berarti kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit. Subhanallah. Sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, laisa minna, enggak semuanya kita bisa memberikan buka puasa. Kata Nabi, walau seteguk, walau sebutir kurma. Kalau kayak kita sekarang, walau sepotong bala-bala. Bala-bala ya? Kalau di Jakarta berarti bakwan. Itu jadi menu harian favorit ibu-ibu. Iya, wajib pakai bak. Kol-kola itu kalau kubro. Wajib. Harus tuh lontong, pakai bihun, pakai sambal, terus pakai bala-bala. Hari sama bosan heran deh. Yes. Baik. Terus ternyata di bulan Ramadan itu Nabi SAW bersabda, itu bulan yang dimana Allah tambahkan rezeki bagi orang beriman. Yakin itu bertambahnya rezeki orang beriman di bulan apa? Ramadan. Coba jual apa saja laku di bulan Ramadan. Apalagi mau mendekati waktu maghrib, ramai nggak orang pada beli? Wah, bukannya pada duduk di depan hidangan ya, berdoa, ini malah apa? Tawaf. Ngabuburit ya, tawaf adanya video anak-anak pas lagi baca ya. Padahal doa yang lebih bagus itu adalah gitu. Nah, berarti itu rezeki orang beriman bertambah nggak? ini aja tuh anak-anak lagi melingkar sebab THR ada bulan apa? bukan BTS
Ya kan? Maka Nabi pernah bersabda apa? Seandainya umatku tahu kelebihan keutamaan di bulan Ramadan, maka dia akan berharap setiap bulan adalah Ada ini. setiap bulan dapat lebih paling Nanti. korbanan. Jadi doang tapi Tiap itu bulan ada budak mak. Alhamdulillah Ramadan cuma Malu gini aja. Jawabannya mulia. nah dari itu maka orang beriman kita kata Allah pada Al-Quran wa mimma razaqnahum yunfiqun. Makanya sebaiknya itu harta yang kita miliki lebih banyak kita berikan kepada orang lain. Makanan yang lebih itu hendaknya kita berikan kepada siapa? Orang lain. Maka akan timbul apa? Kasih sayang, kebersamaan. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Tebarkan kasih sayang ada apa yang di bumi, nanti Allah akan berikan kasih sayang kepadamu. Begitu. Ini enggak. Rasanya makanan dikumpulin, rasanya pengen makan semua. Begitu beduk maghrib yang dimakan apa? Kan bala-bala doang. Iya gitu. Oke, terakhir sebelum diakhiri, kita perlu tahu tentang tadi jangan sampai salah kaprah. Jangan sampai apa? Salah kaprah. Oke. Kadang-kadang kita suka salah kaprah, udah salah tapi dianggap benar aja. Ada sini ada kolam ya, ada kolam, tengahnya ada air dari bawah ke atas, namanya air mancur. Mancur pancuran dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, air muncrat. Jamu sudah muncul cap air. Mancur itu kan dari atas ke, kalau dari bawah ke atas, itu namanya salah kah? Susah nggak? Bisa nggak dirubah? Jamu sudah muncul cap air muncrat. Laku nggak? Itu namanya salah kaprah. Nah, di kita juga ternyata begitu banyak salah kaprah. Oke, salah kaprahnya. Dua yang sering kita dengar di dalam Ramadan. Satu sahur, kedua takjil. Sahur diartikan apa? Bangun sahur. Yang di pandangannya adalah apa? Apakah sahur artinya makan? Oke. Takjil artinya apa? Segera ya. Takjil. Mana takjilnya? Mana takjilnya? Kue takjilnya mana takjil? Kue makanan disebut tak. Pada takjil artinya menyegerakan. Lawan kata takjil, takhir. Kalau kita makan waktu malam di waktu sahur itu takhir. Kalau kalau mau buka puasa harus takjil, bersegera. Ada hadisnya, selama hamba itu bersegera berbuka puasa, itu insya Allah apa? Kebaikan buat dia. Gitu. Takjil artinya apa? Menyegerakan. Sahur artinya apa? Iya, begadang, tidak tidur. Sahur itu ada 2 ayat dalam Al-Quran. Catat surat Ali Imran ayat 17 dan kedua surat Az-Zariyat ayat 18. Di 2 ayat ini arti sahur adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur orang beriman sudah beristighfar kepada Allah. Jadi waktu sahur ada di setiap malam, di sepertiga malam yang terakhir, di setiap malam, bukan hanya di bulan Ramadan. Kita kadang-kadang terpengaruh sahur itu hanya ada di bulan sahur, sahur, bayangan apa? Makan. Nah inilah kita tuh bedanya sama Nabi di bulan Ramadan sedikit. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit beduk maghrib. Nanti sholat maghrib, pulang taraweh, mau tidur, habis tidur 5 kali. Udah gitu
cara bukanya pun nggak cara seperti Nabi. Nabi itu bersabda, awali buka puasa kamu dengan kurma. Sedangkan kita dengan teh botol sosro. Awali buka puasa kamu dengan yang manis-manis. Akhirnya minum teh, kopi, sirup, yang keluar iklannya cuma hanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan nggak keluar tuh iklan. Apalagi kolak manis, apalagi pacar Cina, pacar Arab apa? Nah, semua manis dikonsumsi secara berlebihan, keluar Ramadan ya gula darahnya 500, masya Allah. Padahal Nabi bilang apa? Sumu asihu. Nah, lihat ini. Bagaimana memperkuat ikatan kasih sayang dan kebersamaan. Justru kelebihan daripada makanan itu, niat kita bukan untuk kita saja, tapi berbagi kepada sesama, berbagi kepada tetangga, diberikan kepada masjid, ke musola, ke jalan-jalan untuk bisa takjil. Itu luar biasa. Masya Allah. Bisa begitu? Insya Allah. Semoga insya Allah kita semua bisa mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa isi Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuhnya. Jangan sampai ketika ditanya tahun kemarin khatam Quran enggak. 2 tahun yang lalu enggak. 3 tahun yang lalu apalagi. Bagaimana? Padahal syahrul Ramadan alladzi unsila fihi bulan diturunin Al-Quran aja kita bisa khatam walau sekali, apalagi di bulan-bulan yang lalu. Kalau Sidmo enggak ya? Enggak 1 kali khatam ya? Berapa? 3 kali, masya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul mengoptimalkan dan dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita semua bisa lebih baik Ramadan ini daripada Ramadan sebelumnya. Karena seseorang tidak tahu pasti tahun depan dia bisa ketemu Ramadan atau tidak. Betul? Apa yakin bahwa tahun akan datang seseorang bisa ketemu Ramadan? Bukannya curhat, tapi ini kenyataan. Tahun lalu saya masih bersama mantu saya laki-laki ikut Ramadan, bahkan saya berbagi jadwal, dia khotib di sini, saya ceramah di sini. Sekarang mantu saya sudah tidak ada, padahal usianya 29 tahun. S1 dari Gontor, S2 dari Universitas Turki. Tahun kemarin dipanggil oleh Allah di bulan Agustus, tanggal 22 Agustus. Tahun ini sudah tidak lagi bersama kami. Ayo, 29 tahun, saya banyak nyangka bakal meninggal. Maka jangan menganggap bahwa seseorang Ramadan, ya. Untuk itu, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk mengoptimalkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, sehingga rasa rahmah, kasih sayang, kebersamaan itu insya Allah akan terjadi. Dan Allah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas yang hijau udah dibalikin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan mau'idah hasanah tadi